Kalau saya punya ibu-ibu yang baik, kalau Islam punya ibu-ibu yang baik, insya Allah itu investasi yang paling bagus untuk masa depan. Saya yakin banget, karena saya selalu bilang ummah itu dari kata ummi artinya ibu, ummah itu artinya adalah sesuatu yang dibentuk dari ibu. Ummah artinya kalau saya pengen umatnya baik, maka umminya juga harus baik. Bisa dipahami ya? Hanya saja masalahnya adalah Allah bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ternyata baiknya ibu-ibu ini tergantung banget dengan baiknya bapak-bapak. Masalahnya seperti yang ibu-ibu lihat pada saat ini, bapak-bapaknya cuma berapa biji. Paham gak sih maksudnya? Nah, maka chance kita untuk memperbaiki ini lebih mudah dari ibu. Karena kenapa? Karena sekarang zamannya perempuan. Kenapa ibu-ibu tuh pengaruh di zaman sekarang? Karena ibu-ibu tuh berisik. Bisa dipahami ya? Berisik itu gak salah loh. Paham gak sih maksudnya? Berisik itu gak salah loh. Coba lihat ya. Itu aktivis-aktivis pro Palestina zaman sekarang nih. Coba lihat ya. Itu banyakan laki-laki atau perempuan? Semua perempuan. Karena perempuan itu berisik, dia seneng ngomong. Maka di zaman sekarang seneng ngomong itu penting, karena seneng ngomong itu akan rame di media sosial. Ketika di media sosial rame, orang-orang akan tahu. Maka di mana-mana kalau ibu-ibunya sudah baik, itu ada chance bapak-bapaknya jadi ikutan baik. Dan ketika kita bisa benahin bapak-bapak, kita punya ibu dan bapak yang baik alias keluarga yang baik. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini perlu dipahami. Kenapa? Karena bapak-bapak sekalian, mau seperti apa warna rumah tangga itu bapak-bapak yang menentukan. Itu bapak-bapak yang menentukan. Makanya bapak-bapak itu dikasih kerjaan lebih banyak dan tanggungan lebih banyak. Dan karena itulah kalau nanti berhasil, maka pahalanya juga lebih banyak. Tapi kalau nggak berhasil, dosanya juga lebih banyak. Itu yang kita maksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya dari ayat itu Allah pengen ngasih tahu pada semua bapak-bapak. Seperti yang saya sering ulang-ulangi. Kalau ada di rumah tangga masalah, nggak usah nanya. Pasti bapaknya yang salah. Bisa difahami ya? Karena bapaknya adalah qawwam. Kecuali kalau di dalam Al-Quran disebutkan an-nisa'u qawwam, itu beda. Tapi kan tidak disebutkan begitu. Yang disebutkan qawwam adalah laki-laki. Ibaratnya gini, kalau ada misalnya orang naik mobilnya ugal-ugalan, yang disalahin pertama kali siapa? Ya sopirnya, dia yang megang setirnya. Laki-laki itu adalah qawwam, dia yang pegang setir. Itu maksudnya. Artinya kalau ada masalah rumah tangga, saya nggak usah nanya siapa-siapa. Yang pertama kali disalahkan pasti suaminya. Tapi suami juga nggak mungkin salah sendiri. Berarti ada salah juga siapa? Salah istrinya. Tapi kenapa bisa salah istrinya? Karena suami tidak bisa mendidik. Suami itu dikasih segala macam tools atau alat-alat yang bisa untuk mendidik wanita. Benar nggak? Coba lihat ya. Nih, andaikan ada tukang kayu, dia disuruh buat meja, sementara dia nggak punya gergaji, dia bisa alasan nggak bahwa dia nggak bisa buat meja? Bisa. Saya nggak ada gergaji nih. Kalau gergajinya ada, saya pasti bisa buat meja. Gergajinya sudah ada, pakunya nggak ada, dia bisa alasan nggak? Bisa. Saya kalau ada paku, saya pasti bisa lebih bagus nih buat mejanya. Atau misalnya kemudian dia masih ada kekurangan alat, dia pasti banyak alasan. Pertanyaan saya, kalau tukang ini sudah kita lengkapi semua alatnya, lalu kita minta dia untuk buat meja, dia punya alasan nggak? Laki-laki diberikan semua alat untuk didik wanita, yang bahkan tidak diberikan kepada bapaknya wanita. Lihat ya, saya punya anak perempuan dan istri saya selalu bilang, Abi itu gak pernah marah sama anak perempuannya. Sekali-sekali tegas lah sama anak perempuannya. Saya punya tools itu. Saya bisa marah. Tapi sebagai seorang bapak, saya cuma bisa apa? Marah tapi masih baik-baik saja. Maksudnya marah tapi masih dalam kontrol. Saya cuma bisa untuk ngobrol ke dia. Saya boleh pukul dia kalau perlu. Tapi saya bisa menceraikan dia gak? Saya bisa menceraikan anak? Gak bisa. Yang bisa menceraikan siapa? Suami. Berarti alatnya bapak sama alatnya suami lebih banyak alat mana? Jangan salah loh, cerai itu alat pendidikan. Alat pendidikan ada banyak. Cara laki-laki mendidik perempuan ada banyak. Bisa jadi dengan nasihat,
bisa jadi dengan didiemin, nggak ngomong, bisa jadi dengan dipisahkan ranjang, bisa jadi dengan dipukul, bisa jadi dengan diceraikan. Itu semua dalam metode pendidikan kepada seorang istri. Artinya adalah apa? Ketika jadi seorang bapak, saya cuma bisa mendidik anak saya sampai pada satu level. Tapi ketika kemudian sudah jadi seorang istri, maka suami mendidik itu diberikan semua alatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau masih nggak bisa, itulah kemudian laki-laki yang dimintai pertanggungjawaban. Karena bagaimanapun juga perempuan itu punya kelebihan dalam satu titik. Tapi laki-laki punya kelebihan dalam hal mengarahkan. Maka ayat berikutnya berbunyi, bima fadalallahu ba'duhum ala ba'din. Atas apa yang dilebihkan oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan oleh Allah. Apa kelebihannya? Ulama-ulama membahas kelebihannya kelebihan logika, kelebihan akal. Karena itulah pemimpin itu harus lebih akal dan logikanya. Tidak boleh lebih perasaannya. Karena kalau lebih perasaannya, kita tahu bagaimana kalau perempuan yang nentuin sesuatu. Gitu kan ya. Pasti ujung-ujungnya berdasarkan perasaan. Contoh misalnya, kamu mau pilih mana? Ini atau ini? Saya sih harusnya logisnya ini. Tapi perasaannya ke sini. Sedangkan namanya pemimpin itu kalau misalnya dia senantiasa pakai perasaan, dia nggak bisa memimpin dengan baik. Maka itu yang dinamakan bima fadalallahu ba'duhum ala ba'din. Dinamakan dengan kelebihan logika dan kelebihan akal, berarti kelebihan ilmu atau kelebihan juga cara mendidik. Contoh, kalau kita bicara tentang Islam, yang harus ngajarin agama itu istri ke suami atau suami ke istrinya. Gimana kalau suaminya mualaf? Ya belajar dulu, itu kan ya. Kenapa? Karena laki-laki itu harusnya bisa lebih ngerti daripada perempuan. Maka ketika saya masuk Islam, saya belajar dulu. Ketika saya sudah ngerti tentang agama, baru saya nikah. Karena tugas untuk mendidik istri di bidang agama itu tugas saya. Karena Allah melebihkan tentang akal dalam menerima agama itu pada laki-laki, bukan pada perempuan. Kalau gitu Ustaz, apa perempuan tuh nggak ada baik-baiknya? Ada, kan masih ada masih ada ayat-ayat berikutnya. Apalagi kemudian kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim, dan atas apa yang dicari oleh laki-laki dan diinfakkan kepada perempuan. Itu 3 tugas laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya adalah apa? Sebagai seorang laki-laki dia harus provide. Sebagai seorang laki-laki dia harus cari nafkah. Sebagai seorang laki-laki dia harus bisa membiayai istrinya. Gimana caranya? Saya sudah sering ngasih tahu. Kalau yang namanya nafkah itu ada 3. Pertama sandang, yang kedua pangan, yang ketiga papan. Papan yaitu rumah. Seperti apa nafkah bentuk rumah? Sederhana bagi laki-laki, ditempatkan dia di tempat kita bertempat tinggal. Artinya kalau kita tinggal di situ, istri kita di situ, itu sudah nafkah. Yang kedua, pangan, memberi makan yang kita makan. Itu sudah sederhana. Kita makan apa, istri kita makan apa, itu sudah termasuk nafkah. Gimana yang dimaksud dengan sandang atau pakaian? Pakaian itu menurut ulama-ulama ada satu pendapat bahwasanya nafkah pakaian seorang laki-laki pada seorang perempuan minimal setahun sekali punya baju baru. Ya minimal. Tapi kan nggak harus minimal. Karena kita tahu ibu-ibu zaman sekarang kan suka check out sendiri kan gitu kan ya. Oke, ini adalah pertanggungjawaban laki-laki. Lalu apa balasan perempuan? Fasolihatu. Itu yang kemudian senantiasa kita bahas. Maka balasan perempuan adalah kelebihan yang Allah beri pada dia. Apa? Menjadi solihah. Solihah itu apa? Solihah artinya yang memperbaiki, penawar. Atau apapun yang didapatkan oleh laki-laki di luar, keburukan apapun yang laki-laki rasakan, begitu mereka sampai ke rumah maka mereka memiliki penawarnya, yaitu adalah perempuan. Itu dinamakan fasolihatun. Nah kenapa kemudian seperti apa solihah itu? Tutur katanya baik,
Jadi ini penting sekali, terutama di bulan Ramadan. Pas nggak ada syaitan yang menggoda. Coba perbaiki tutur kata kita kepada suami kita. Coba sapa dengan sapaan yang baik. Coba respon sesuatu dengan respon yang baik. Saya tahu ini susah ibu-ibu sekalian, bagi ibu-ibu sekalian, saya ngerti banget. Tapi coba ketika misalnya ya, ketika suaminya ngobrol, coba dipikir dulu kalau saya balas ini, kira-kira balasan saya itu akan membuat situasi lebih buruk atau jadi lebih baik. Bisa dipahami ya? Contoh misalnya, suaminya bilang, alhamdulillah nih, gue barusan sholat duha, misalnya, gue baru saya barusan sholat duha, misalnya suaminya bilang. Lalu kemudian istrinya bilang, istrinya tahu nih, suaminya nggak pernah sholat duha nih. Tapi karena Ramadan, dia jadi sholat duha. Maka kemudian istrinya bilang, sholat duha mah biasa aja kali. Kira-kira suaminya gimana? Minimal suaminya diem. Dan suaminya nggak mau ngomong lagi. Mboknya diapresiasi gitu maksudnya. Nah ini kalau setiap kali ada percakapan, kita coba mikir, ini balasan kita nambah buruk atau nambah baik. Kira-kira kalau misalnya suami ngomong gitu, solihah itu harusnya gimana? Apa? Keren banget, ngece lu ya misalnya. Kira-kira gimana misalnya? Alhamdulillah, yuk kita bareng yuk. Itu lebih enak. Yuk bareng yuk, kamu nanti bareng sholat duhanya nanti bareng-bareng. Itu bagus. Artinya apa? Tidak membuat dia jadi kacau. Sama ketika anak juga sama. Ketika anak ngomong, coba kita cari sesuatu yang gak jatuhin tapi membuat dia tuh jadi lebih baik. Ini fasolihat. Karena solihat yang pertama digambarkan dengan kata-kata. Yang kedua baru tentang feminimitas. Mitas, ya benar. Nah, jadi tentang bagaimana sifat keibuan, bahasa Indonesia aja lah. Sifat keibuan. Karena Rasulullah itu ketika menggambarkan perempuan yang lembut, pertama adalah tutur katanya, kedua perbuatan dia dalam mengurus anak, keibuannya, memberikan perawatan, memberikan kebaikan pada anak-anaknya. Itu dua, itu solehah. Yang kedua apa? Yang kedua setelah solehat, qonitatun. Qonitat adalah perempuan-perempuan yang senantiasa beribadah kepada Allah. Saya pernah ditanya sama seseorang, apa yang paling membuat kamu suka dari istrimu? Jadi maksudnya gini pertanyaannya, kamu suka istrimu tuh kalau lagi apa sih? Saya bilang, yang paling membuat saya itu perasaan saya agak senang dan perasaan saya itu agak deg-degan gitu ya. Pokoknya membuat saya bahagia itu ketika ngelihat istri saya itu lagi ibadah dan lagi ngurusin anak-anak. Itu membuat saya senang tuh. Jadi contoh misalnya ketika ngeliatin dia lagi ngajarin anak-anak itu saya senang. Ketika ngeliatin dia lagi ibadah itu saya senang. Karena kenapa? Karena qonitat, perempuan-perempuan yang beribadah pada Allah itu adalah tanda bahwa dia pasti menjadi seorang istri yang nyaman bagi suaminya. Kenapa? Karena ketaatan dia kepada Allah itu berbanding lurus dengan ketaatan dia kepada suami. Yang ketiga adalah hafizat, adalah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. Karena gini, laki-laki itu kalau normal, kita nggak bicara yang nggak normal ya. Laki-laki yang normal itu pencemburu. Laki-laki yang normal itu pencemburu. Kemarin kalau sama Bu Eli masih ingat dayuts? Kan belum dijelasin kan ya. Siapa itu laki-laki dayuts? Laki-laki dayuts adalah laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap perempuan-perempuan yang dia tanggung jawab. Satu, siapa? Istrinya. Dua, anaknya. Jadi dia nggak punya rasa cemburu. Contoh, dia nggak ada rasa cemburu ketika melihat istrinya ngobrol sama laki-laki yang lain. Misalnya berdua-duaan, itu dia nggak ada rasa cemburu. Dia nggak ada rasa cemburu ketika istrinya keluar rumah pakai baju yang bajunya itu menarik perhatian laki-laki yang lain. Dia nggak ada cemburu ketika istrinya bahkan tidak pakai penutup aurat. Itu namanya dayuts. Tapi laki-laki yang benar, yang normal pasti pencemburu. Karena laki-laki yang normal nggak mau berbagi. Jelas ya, laki-laki normal tuh nggak mau berbagi. Contoh, laki-laki kalau misalnya beli handphone, beli yang segel atau yang sudah dibuka-buka. Kalau punya duit ya, kalau nggak punya duit urusan lain. Cari yang mana kira-kira? Segel. Ketika laki-laki lagi belanja misalnya, itu laki-laki pasti akan tes, gitu kan ya. Misal contoh, mobil itu ada test drive.
Kalau misalnya laki-laki beli mobil, test drive dulu. Pas dia beli mobilnya, dia mau ngambil unit yang test drive? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena sudah di test drive orang lain. Paham ya? Itu laki-laki normal. Maka hafidhot itu menjaga kehormatan dia. Dengan cara apa menjaga kehormatan dia? Satu, menjaga kehormatan suaminya ketika tidak ada. Dan dua, menjaga harta suaminya yang diamanahkan pada dia. Di situ istri harus tahan untuk tidak mengumbar aib di dalam rumah tangga. Itu menjaga kehormatan suaminya. Menjaga kehormatan dirinya dengan cara apa? Dengan cara tadi, menjaga interaksi-interaksi dengan orang lain. Maka di dalam Islam, sebuah cara untuk menjaga agar suami ini tetap punya hubungan yang baik dengan istrinya adalah dengan membatasi pergaulan istri. Contoh, ada hadis kan ya, bahwasanya ditanya kepada Rasulullah, kalau andaikan saya punya ayah, kata seorang istri, saya punya ayah meninggal, boleh nggak saya pergi tanpa izin suami? Nggak boleh. Tapi zaman sekarang kan nggak se-ekstrim itu, kan ada WA, gitu kan ya, ada misalnya apalagi, ada telepon dan segala macam. Nah, berarti izinnya itu yang digarisbawahi, karena kalau nggak ada izin suaminya, lalu kemudian dia keluar rumah, pasti suaminya langsung mikir aneh-aneh. Pasti dia akan curiga, kok dia nggak ngomong? Biasanya dia ngomong. Kalau ada apa-apa di jalan gimana dan segala macam. Nah, setelah itu terjadi, maka ada suatu kebaikan. Apa kebaikannya? Kalau semua itu dijalankan, Allah sampaikan, istri mana yang taat pada suaminya dalam keadaan taat yang sangat minimal dalam perkara-perkara wajib saja, maka ketika dia sudah meninggal dan suaminya ridho kepada istrinya, maka dia boleh pilih pintu surga mana aja yang mau dimasuki.